Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Indah Faziliani Sitorus dengan NIM D500220026. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari metodologi penelitian saya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya dalam metodologi penelitian ini yang telah mau membantu saya dalam menyelesaikan metodologi penelitian ini. Dan saya juga memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangannya. Oke, langsung saja kita ke intinya. Next. Bab 1. Pendahuluan. Sabun batang merupakan salah satu jenis sabun basah yang berbentuk padatan dan tidak transparan. Bahan baku utama dalam pembuatannya itu berasal dari lemak atau minyak yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, minyak kelapa sendiri itu mudah mengalami saponifikasi, sedangkan saponifikasi itu merupakan proses mereaksikan lemak dan gliserol dengan asam lemak berupa minyak kelapa sawit dan penambahan larutan basah seperti Na2CO3. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah dari metodologi penelitian ini. Bagaimana pengaruh Na2CO3 sebagai alkali dan penambahan ekstrak daun jeruk nipis sebagai aroma dalam pembuatan sabun batang ini. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk memahami proses pembuatan sabun atau proses saponifikasi dengan menggunakan bahan Na2CO3 sebagai alkali atau larutan basah, minyak kelapa sawit sebagai lemak, dan penambahan ekstrak daun jeruk nipis sebagai aroma. Itu dapat menghasilkan kualitas sabun yang setara atau jauh lebih baik dari alkali lainnya. Oke, selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah deskripsi tanaman. Yang tanaman pertama yaitu minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Minyak kelapa sawit berasal dari pohon buah kelapa sawit yang dimana mengandung asam palminat yang cukup tinggi. Asam palminat ini dalam pembuatan sabun itu untuk kekerasan sabun dan menghasilkan busa yang stabil. Oke, bahan selanjutnya yaitu Na2CO3. Na2CO3 merupakan alkali yang murah dan bisa menyabunkan asam lemak. Salah satu fungsi VCO sebagai anti kuman. Bahan baku ini sangat mudah didapatkan di toko bahan kimia, toko pertanian, dan toko online lainnya. Na2CO3 itu bisa menaikkan pH dari minyak kelapa sawit, mudah menyerap air, dan penyimpanannya pun sangat mudah. Next, daun jeruk nipis. Daun jeruk nipis itu berkhasiat sebagai antiseptik, penghilang lemak pada kotoran, peralatan dapur, dan lainnya. Oke, jeruk nipis sendiri itu mengandung flavonoid, saponin, dan limonin. Limonin sendiri itu berfungsi sebagai antibakteri. Nah, maka dari itu dalam pembuatan sabun sangat berperan penting sekali jeruk nipis sebagai antibakterinya. Oke. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian kali ini menggunakan metode eksperimental dan cold process. Jadi kita tidak membutuhkan pemanas untuk pembuatan sabun batang ini. Oke, metode penelitian ini berisikan tentang perancang penelitian dan kita bisa menjabarkan di perancangan penelitian itu yang pertama ada variabel bebasnya, itu berupa konsentrasi Na2CO3 dan penambahan ekstrak daun jeruk nipis dalam pembuatan sabun batang ini. Yang kedua itu ada variabel terikat yang berupa karakteristik dari sabun seperti tingkat kekerasannya, daya busanya, dan lain-lainnya. Untuk yang ketiga itu ada variabel kontrol. Untuk variabel kontrol sendiri itu berupa penggunaan bahannya, terus metode penelitiannya itu bagaimana, dan lain-lainnya. Oke, kemudian kita bisa langsung bereksperimen dengan menggunakan alat dan bahan. Oke, selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Alatnya ada timbangan, pengaduk, cetakan sabun, glass beaker, wadah penyimpanan, pisau, blender, saringan, dan alat pelindung diri. Alat pelindung diri berupa masker, latex, dan jas lab. Kemudian ada bahannya itu berupa Na2CO3, minyak kelapa sawit, daun jeruk, aquades, dan air. Oke, step selanjutnya yaitu cara kerja dari pembuatan sabun ini.
Untuk yang pertama itu membuat ekstrak daun jeruk nipis. Yang pertama, siapkan daun jeruk nipis yang bagus dan tidak terkena hama, kemudian dicuci. Setelah dicuci dikeringkan, lalu dibuang batang daunnya. Setelah itu, kita masukkan ke dalam blender, tambahkan aquades secukupnya, kemudian kita blender lagi hingga halus, lalu disaring, kemudian ditambahkan air secukupnya. Langkah kedua yaitu pembuatan sabun. Oke, untuk pembuatan sabun yang pertama kita siapkan air biasa, kemudian timbang Na2CO3 dan larutkan menggunakan air secukupnya. Untuk perbandingan Na2CO3-nya dengan minyak kelapa sawit itu 1:1. Setelah Na2CO3 larut dengan air, masukkan kembali minyak kelapa sawit lalu diaduk hingga tercampur merata dan tambahkan ekstrak daun jeruk nipis sebagai aromanya. Lalu pindahkan ke cetakan. Setelah dipindahkan ke cetakan, didiamkan selama 24 jam. Ketika sudah mengeras, sabun siap digunakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari metodologi penelitian saya selama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika berkenan teman-teman sekalian juga bisa memasukkan saran atau kritikan pada metodologi penelitian saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.